Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah dengarkan bahwa Agus secara resmi mengatakan bahwa dia tidak terima dan akan melakukan perlawanan kepada Densu, Novi, dan siapapun yang sudah mengalihkan dana 1,3 miliar untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Kata-kata yang disampaikan dari Agus bahwa bilang, saya dunia akhirat tidak ikhlas gitu. Kalau secara hukum itu adalah milik saya nggak ikhlas katanya seperti itu. Tapi gini teman-teman, itu adalah hal yang sudah bisa kita prediksi Agus akan kecewa dan berjuang untuk mendapatkan yang menurut dia itu adalah haknya seutuhnya begitu. Tapi yang uniknya adalah pada saat ada video di mana kita ketahui Denny Sumargo dan juga Gary saat ini sudah berada di Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan dana bantuan 1,3 miliar rupiah tersebut. Densu memberikan narasi sekitar jam 3 pagi, dia bilang bahwa ini gimana nih, kok tiba-tiba ada pihak yang sudah bersepakat kemarin, tiba-tiba merubah bagian yang kayak kesepakatan. Bahkan ada netizen yang menduga apakah itu jangan-jangan Novi, karena di sini ada klarifikasi sebenarnya, ada narasi-narasi yang sepertinya sudah luar biasa tingkat dewa nih permainannya. Kita bahas satu persatu komentar-komentar. Yang pertama adalah rekaman pada saat Densu menyampaikan hal tersebut langsung dari Labuan Bajo, teman-teman. Ini cuplikannya. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo sama orang ini. Gue baru dapat kabar. Yang nggak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain nih? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh. Harusnya sesuai kesepakatan ini sih, Bang. Oke, harusnya sesuai kesepakatan, kata Kira-kira Gary. menurut kalian gue harus ngapain? Oke, Sekarang jam 3 pagi. jadi ini adalah bagian yang tidak ada menyebutkan nama tertentu. Tapi kan netizen tuh ada yang berasumsi macam-macam. Ada yang bilang itu Novi, ada yang bilang itu adalah mantan kuasa hukumnya Novi yang tiba-tiba mengundurkan diri juga, atau ada yang lain. Nah, ini ada juga nih, Pablo kan memberikan keterangan ya terkait dengan hal tersebut, dan Novi pun juga membalasnya. Kita coba lihat dulu statement dari Pablo, apa yang disampaikan di sini. Statusnya Pablo adalah sebagai kuasa hukum perwakilan donatur. Oke, ini rekamannya. Jadi tadi subuh, gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan. Nah, ini nih yang menjadi salah satu blunder gitu ya, kesannya yang ada di dalam podcast. Ini kan ngebuat netizen berpikirnya adalah Novi, karena apa? Karena kan di podcast tersebut yang dimaksudkan, kalau yang di terakhir ya, ada siapa, Novi, Densu, terus juga sama Gary, ada juga Pablo via live, tapi via phone maksudku. Tapi apakah beneran itu dimaksudkan Densu? Karena aku lihat tadi di video pertama, Densu tidak menyebutkan pihak internal tersebut adalah yang berada di dalam podcast. Oke, lanjut lagi. Menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Oh, Jangan ini clue-nya jadikan kisru donasi ini sebagai alat
untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang. Oke. Bagian berikutnya, clue-nya menurut aku pada saat Pablo bilang, jangan jadikan ini sebagai strategi untuk memanage keviralan. Aku nggak yakin kalau Novi masih mau viral dari kasus ini. Karena kerugiannya jelas banyak lah. Tidak usah kita bahas apa aja. Tapi aku nggak yakin Densu atau Novi pengen memaintain keviralan ini. Karena ini sudah nggak sehat. Udah sama sekali tidak worth it buat diviralkan. Nah, dugaan netizen ini mengarahnya adalah, kan tadi Pablo bilangnya adalah bagian yang katanya podcast. Kita nggak ngerti nih podcastnya yang mana nih gitu. Apa jangan-jangan podcast di tempat yang lain, atau jangan-jangan podcast yang kesannya kayak yang di TikTok ya, yang apa namanya istilahnya komal-komal gitu, itu kan nggak ngerti. Karena dengan peristiwa ini pun juga, ada beberapa kejadian kayak beberapa kuasa hukum Novi, sekarang mereka membentuk satu kubu dan kesannya kayak menyerang dia. Nah ini juga kan ngebuat netizen bertanya-tanya. Tapi coba kita lihat dulu, di video ini pun ada statement dari balasannya akun TikToknya Novi ya. Ada kata-katanya apa di sini? Ada yang netizen komentar katanya. Intern, maksudnya internal ya. Pasti Novi ya, mungkin karena omongan RS, jadi Novi takut terus berubah pikiran. Aduh, RS ini siapa ya? Rumah sakit apa? Oke, terus Pratiwi Novi.official menjawabnya, buktiin aja, jangan cuma fitnah. Menurut aku ini udah sebuah teka-teki yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Yang curiga bahwa yang dimaksudkan Densu adalah Novi sudah terbantah dengan statement tersebut. Tapi kan yang ngebuat agak sedikit netizen berpikir ke arah sana gara-gara statementnya Pablo tadi ya, yang ada dalam podcast. Podcast yang mana nih gitu kan ya. Nah, terus juga ada statement dari Densu yang membales salah satu netizen. Emang lu nggak ada kerjaan apa bang ngurus beginian sampai berbulan-bulan? Gue jadi Teh Novi juga lama-lama kayak gini capek juga. Makan tuh duit juga kagak, jadi nggak bisa ngerjain yang lain. Fokus ke masalah Agus sedih banget. Terus Denny bilang begini, Sumargo katanya, ini kemauan Novi ya, yang gue jalankan dan sudah disetujui. Gue juga banyak kerja, bukan cuma ngurusin beginian. Gue ninggalin istri, anak cuma buat nyelesain masalah donasi ini. Karena ini tanggung jawab gue, mau dikasih ke Agus ya kasih aja, gue nggak masalah. Yang penting beres ini uang, paham? Gitu. Jadi siapa sebenarnya? Tapi ada juga satu hal yang ngebuat netizen juga cukup suportif ya sama Densu pada saat dia juga ngeposting di TikToknya terkait dengan dia datang di Maumere, di bandaranya gitu. Dia nggak peduli katanya. Mau nanti saya digugat A, B, C, dan D, pokoknya saya mau salurkan dulu 1,3 miliar ini dulu buat mereka yang membutuhkan di NTT. Di Maumere. Oke. Halo. Dari pagi lu kenapa? Katanya ada duku-duku gitu, Bang. Itu bener, Bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue bilang, gue gak peduli uangnya mau dikasih ke mana, Iya. dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Oke. Dia tidak ada di kubu Agus, tidak ada di kubu Novi. Gue di kubu gue sendiri katanya. Pokoknya mau diselesaikan masalah donasi ini gitu katanya. Wah sudah, orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang apa, kalau maunya begitu ya begitu selesaikan. Gue udah semangat banget masalah ini. Jadi Gue udah sampai pelin-pelan sama orang yang ngomongnya A, harusnya A, tapi berubah gitu kan ya. Udah sepaneng di bagian ini. di pameran uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Oke. Gue udah di Maumere, mau ada gugatan atau enggak, gue hadepin. Gue kubu gue lah, gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Gak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen selesai donasi. Sekian. Oke. Gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Denny Sumargo. Wow, ini yang ngebuat netizen itu kayak gimana ya, kayak yang salut gitu sama Densu. Terlepas nanti gugatannya apakah hanya perdata ataukah ada pidana juga, ya tidak masalah. Tapi buat Agus, kalau memang dia kecewa ya boleh-boleh aja, karena kan sudut pandang orang beda-beda kan ya.
Cuma kalau ada gugatan pidana, menurut aku sih berlebihan. Kalau cuma gugatan perdata aja, maksudnya bukan cuma-cuma ya, itu juga duit banyak, 1,3 miliar gitu loh. Belum tentu Agus juga bekerja seumur hidup bisa menabung gitu loh, uang 1,3 gitu ya, miliar, bukan juta gitu. Jadi ya jangan sampai ada gugatan untuk pidananya sih, karena bagaimanapun juga yang melakukan kejahatan ke Agus itu bukan Densu, bukan Novi, bukan Gary atau yang lainnya. Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Aji yang sekarang sudah menjadi terdakwa dan juga terpidana saat ini. Jadi kalau Agus ngerasa bahwa dirinya itu mendapatkan musibah itu semua gara-gara mereka, kan salah gitu. Harusnya yang dikejar-kejar adalah si Ajinya gitu kan ya. Karena aku juga tidak membenarkan loh perbuatan Aji, walaupun ada banyak narasi di luar sana bilang bahwa ini semua gara-gara kata-katanya Agus juga dia mendapatkan hal tersebut. Ya bukan berarti kan kalau kita kesel sama orang, kita melakukan hal tersebut kan tidak boleh juga teman-teman. Itu adalah unsur pidana. Jadi ya mungkin karena selama ini kan yang menjadi perhatian media ataupun juga sosial media yang dikesankan adalah kayak perseteruan antara Agus dengan Novi, bahkan juga dengan Densu. Kesannya mereka ini adalah kayak ada yang baik, ada yang buruk. Padahal mereka hanya ngebantu loh. Tanpa adanya drama donasi ini, musibah Agus juga tetap dia dapatkan gitu. Karena ini kan efek dari musibahnya gitu. Harusnya diapresiasi. Sekarang paling nggak aja, Agus kan sudah dapat at least ya 200 jutaan rupiah di mutasi yang terakhir kan. Waktu diposting sama salah satu kuasa hukumnya dulu, itu kan uangnya di rekeningnya Agus ada 1 miliar 500 juta sekian. Dan yang dialihkan ke Yayasan Novi kan 1,3 miliar. Artinya sudah ada 200 jutaan loh, ya. Belum ditambah dengan bantuan-bantuan yang lain yang mungkin nilainya totalnya Agus sudah dapat at least menurut aku hitung-hitungan kasarnya kalau 400 juta ada lah ya, yang terlihat di media. Kita nggak tahu nih, yang dibalik-baliknya juga mungkin ada yang ngebantu. 400 juta aja udah gede banget loh. Terlepas dari itu, Densu juga mengatakan gak usah khawatir Gus, kamu temuin saya kalau memang kamu pengen saya bantu buat pengobatannya. Kalau memang kamu tidak mau pakai uangnya buat pengobatan, tapi mau dipakai buat tabungan atau hari tua dan sebagainya, kamu ngobrol aja sama Bang Densu. Kenapa sih nggak di cooling down kan aja gitu, tapi malah justru membuat narasi yang semakin ya begitu. Ya itu di sisi sudut pandang yang sepakat dengan keputusannya Novi dan juga Densu. Tapi di sisi lain, yang tidak sepakat dengan mereka mengatakan bahwa justru kebalikannya, yes, kalau memang mau damai selesai semua ini, ya mereka legowo aja, Novi, Densu, serahkan semuanya ke Agus gitu. Ya, ada konsekuensi gitu dengan pergulatan drama yang 3 bulan ini. Aku yakin sih kalau Novi, Densu pada akhirnya menyerahkan begitu saja tanpa ada perlawanan hukum dan sebagainya atau hal-hal lainnya, mereka akan dihujat sama netizen sih. Ya, Densu kan sudah merasakan ya, walaupun tidak masif banget, tapi cukup banyak secara kuantitas. Waktu video atau rekaman suaranya tersebar kemana-mana, Densu juga cukup terpukul sepertinya dari kejadian tersebut. Menurut aku, amplifying kalau Densu cuma menyerahkan begitu aja ke Agus, itu bakal gede. Beda cerita kalau seandainya nanti Agus mengajukan gugatan perdata dan dia menang, Densu memberikan 1,3, aku yakin netizen tidak akan menghujat Densu ataupun juga Novi, karena ini adalah bagian yang diperjuangkan gak sekedar uang, tapi adalah kredibilitas. Kredibilitasnya Novi dan juga Densu. Kredibilitas ini artinya adalah memberikan kayak apa ya, Densu kan itu dapat uang dari para donatur yang merupakan subscribers-nya. Diperjuangkan dulu lah paling enggak gitu, terlepas hasilnya seperti apa. Dan aku yakin kok kalau pada akhirnya nanti 1,3 miliar seandainya gitu ya didapatkan oleh Agus, aku yakin mereka tidak akan mendapatkan hujatan dari netizen karena mereka sudah berjuang sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah proses yang sudah masuk ke dalam proses hukum yang kadang nggak bisa dikontrol semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.